Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dia udah mulai kena ke jantung. Nah, di situ ada gejala tambahan. Jantungnya suka debar-debar. Kalau kita raba, denyutnya kan kalau normal kan kita 70-an ya, 80, 70. Ini bisa 90, 100. Karena Tiba-tiba tadi berdebar tadi itu dok ya. Kadang-kadang naik, dia turun. Naik, turun, jadi nggak teratur. Kalau seandainya dokternya ngedengerin nih jantungnya, jantung kan biasanya dek dek dek, ini ada Kayak ngorok. ada suara aneh. Yang namanya udah orang sekalian katup jantung gara-gara demam, penyakit jantung rematik, PJR ya namanya, penyakit jantung rematik, atau rheumatic heart disease, rheumatic RHD. Itu ya yang namanya yang kayak gituan, itu masih banyak orang yang tidak tahu. Orang awam tidak tahu, tidak tahu mau ngapainnya, padahal sebenarnya inti utamanya adalah dia mengabaikan orang batuk pilek. Jadi saya cuma bilang satu, kalau ada anak-anak batuk pilek, jangan abai. Segera bawa ke dokter. Sekarang tebakan kita dok, Spanyol Pak Argentina. Yang masuk sih Argentina tadi pagi nih. Menang kan 2-1. Kemarin saya ketemu satu orang, ramalannya beliau hebat tuh. Apa? Saya tanya, Pak, Argentina Pak Inggris yang menang. Tapi memang jawabannya tuh gini. Kalau masalah hebat sih Inggris bisa menang, tapi masalahnya Argentina lagi posisinya untung terus katanya. Ternyata untung bejo lebih bagus daripada orang pinter ya. Orang bejo lebih unggul daripada orang pinter. Ya soalnya minumnya tolak angin lagi. Makanya jangan salah minum tolak angin lagi. Ya nggak tahu deh tuh. Yang jelas ternyata faktor keberuntungan lebih daripada faktor skill. Nah besok nih skillnya mana menurut Dokter Jaya? Ya nebak aja, Dokter Jaya kan bukan pengamat bola. Sekarang keberuntungan Dokter Jaya kita cek nih. Enggak, yang mana nih? Apa? Spanyol lawan Argentina. Spanyol. Ya, kenapa? Karena Spanyol tidak punya beban, Franky. Orang yang nggak punya beban biasanya mati-matian tuh dia mau gitu. Argentina kan sering kan juara gitu. Yang jelas Argentina hari ini banyak kartu kuning dia dapat. Jadi mesti hati-hati pasang nanti. Oke, nah sekarang gini dok, kalau pemain bola ya, pemain bola tuh yang mesti dijaga apanya dok? Buat keselamatan dia. Gawangnya. Bukan, itu mah pertandingan bola. Ini pemain bola nih dok. Keselamatan dia yang mesti dijaga apa? Stamina. Karena kalau dia mati di lapangan. Enggak, soalnya dari dulu ya Indonesia itu nggak pernah terkalahkan. Itu karena biasanya katanya larinya kurang kuat, Franky. Zaman dulu. Jangan salah. Sekarang udah enggak karena orang asing semua, Franky. Saya soal Indonesia saya harus bela. Kenapa? Di antara kesebelasan yang dipulangkan di Piala Dunia manapun sampai saat ini, nggak pernah ada di dalam listnya itu timnas Indonesia. Iya. Dan nggak pernah terkalahkan. Nggak, saya nggak ngomong gitu. Saya ngomongnya artinya dalam list kesebelasan yang harus pulang, saya nggak lihat timnas Indonesia. Iya. Gitu. Nah sekarang jadi apa dok? Pertanyaan saya dok, apa bagian mana dari badan, ya lebih tepatnya bagian mana dok dari pemain itu yang harus dia jaga? Jantung, otot, paru, pernapasan. Nah, saya sih yang sering lihat tuh bahwa orang-orang pemain bola tuh yang lebih tersakiti kan otot, dok ya. Otot dia punya katanya putus, stringnya putus ataupun apa putus.
Jadi itu benar-benar dia jaga. Terus kemudian tahu-tahu dia sendinya keceklik ataupun apa. Ada satu kali orang. Nah, emang kondisi otot nih dok ya, sama sendi itu rawan atau gimana dok? Begini, karena di dalam tubuh manusia itu bagian tubuh yang paling banyak bergerak itu adalah sendi, Frankie. Hmm. Nah, sendi itu komponennya itu adalah tulangnya, Hmm. eh, persendiannya sama ototnya. Hmm. Ototnya nempelnya di sendi itu, Hmm. dekat sendi. Makanya kalau dia overwork, Hmm. ya bisa ototnya robek, bisa sendinya copot. Di sendi itu ada daerah yang rawan, ya itu tulang rawannya bisa kesomplak lagi. Itu bisa jadi cedera. Enggak, tapi Cedera emang ada olahraga batasan namanya. umurnya nggak sih? Sendi itu rawan celaka atau rawan masalah? Enggak, itu sebenarnya dia tergantung dia terlatih apa enggak. Dan satu, itu apakah latihannya berlebihan apa enggak buat dia. Hmm. Karena daya tahan masing-masing kan beda-beda lagi. Hmm. Kalau orang yang biasa memang ototnya bagus, sendinya bagus dan itu olahraga rutin, biasanya sih mereka lebih kuat lagi. Nah, kalau sendi ini dok, kita pakainya normal nih dok, masih ada kemungkinan sakit nggak? Oh ada, itu usia Frankie. Ada satu usia yang nggak bisa usia, satu Umur. Yang kedua tuh peradangan. Dan tanpa sadar kita tuh dari gaya hidup kita itu menambah peradangan banyak sekali. Misalnya peradangan tuh ada banyak makanan-makanan yang kalau kita makan menimbulkan peradangan, terutama gula, Frankie. Ini gaya hidup bukan flexing gitu dok ya? Bukan. Bukan. Senang yang manis-manis. Pola hidup. Itu peradangan. Nah kalau ada peradangan yang parah, satu lagi ya itu penyakit. Kencing manis misalnya, itu peradangan di mana-mana, Frankie. Jadi makanya, sendi itu radang. Yang paling sering. Umur berapa dok? Nah biasanya sih 40-an ke atas sudah mulai itu. Terutama kalau dia jarang digerakin dan kemudian banyak makanan yang manis-manis. Dan kencing manis juga mulainya umur sekian kan. Berarti jauh lah ya dari umur saya dok ya? Jauh. Masih lama lah. Ya. Saya nggak bilang masih lama, jauh dok. Supaya jangan ditungguin. Supaya jangan ditungguin. Nah, jadi ini dok, kalau misalkan kita bicara sendi, radang. Sebenarnya radang sendi itu yang terjadi apaan dok? Radang itu kan boleh dibilang kayak memar ya dok ya? Bukan, radang itu adalah di situ ya. Jadi gini, kalau ada sesuatu di dalam satu jaringan kita, ada benda asing atau sesuatu yang dianggap asing, maka di dalam tubuh kekebalan kita akan nyerang di situ. Maka untuk menyerang situ supaya tentaranya masuk situ, dia mengalami pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah, maka daerah itu menjadi panas. Terus kemudian terjadi pertempuran tuh antara kekebalan kita dengan barang yang berbahaya tadi. Itu radang tuh. Pertempurannya itu menyebabkan pembengkakan. Dia juga menarik air, jadi bengkak. Dimulai dari pelebaran pembuluh darah dulu nih dok. Terus bengkak. Jadi merah karena pembuluh darah banyak kan. Sakit. Nah itu sakit itulah yang kemudian orang bilang, waduh nyeri sendi nih begitu. Tapi emang bisa dok ujuk-ujuk pembuluh darah melebar? Oh ya, kalau ada benda asing di situ maka akan ada benda asing. Ada asing, pembuluh darahnya di situ melebar supaya kekebalan kita datang ke situ semua untuk menetralisir. Jadi ada triggernya dulu nih dok ya. Nah kalau dia menyerang ke situ, maka di situ pembuluh darah melebar. Ya cairan jadi banyak kan, jadi merah kan. Terus kemudian jadi pertempuran. Nah namanya pertempuran itu pasti di situ adalah daerah yang jadi sakit dong. Nah, radang sendi jadinya dok ya. Nah kan kalau orang-orang tua itu kan, sebenarnya orang tua Pak, mulai dari umur berapa kan mulai ada penyakit rematik dok? Rematik 40 tahunan. Kalau masih muda dia mungkin nggak rematik dok? Nah itu dia, sebenarnya itu adalah termasuk salah satu penyakit yang banyak di Indonesia. Namanya penyakit demam rematik. Demam rematik. Iya. Demam rematik. Nah, kemudian bisa larinya yang kita banyak kenal itu adalah rheumatoid arthritis, jadi rematik sendi. Tapi di anak kecil juga ada yang namanya rematik jantung. Itu bagian daripada demam rematik tadi tuh.
bagian dari penyakit rematik. Bagian dari penyakit rematik. Oh, nah, masalahnya begini, Frankie. Jadi tunggu, anak kecil nih dok, rematik jantung. Ya, Pak, sendinya di mana? bukan sendi. Jadi begini. Nah, sekarang kita ngomong nih sebab musababnya. Musababnya ini sesuatu yang rada-rada lain nih ya. Ini terjadi, penyakit ini ya terjadi di negara-negara yang kondisinya sosial ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau kayak gitu bukan Indonesia doang dong. Banyak negara menengah ke bawah, daerahnya kumuh, penduduknya rapat, fasilitas kesehatannya jelek, sanitasinya jelek, ya seperti itu. Sehingga kejadiannya itu banyak pada negara-negara yang memenuhi kriteria tadi. Apa? Negara Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, Timur Tengah, Pasifik Selatan. Jadi banyak. Nah, kejadiannya itu sakit demam rematik itu kebanyakan menyerang orang itu kalau di negara maju kurang dari 0,5 per 100.000 penduduk. Nah, per 100.000 penduduk. Oh, Dokter Jaya tahu nggak di Jakarta tempat yang paling padat penduduknya di mana? Saya nggak tahu sekarang nih, tapi waktu tahun 2000-an awal atau 90-an awal, saya punya datanya tuh. nggak tahu. Nggak tahu. Mangga Besar dekat si Rumah Sakit Husada belakangnya tuh. Ada pinggiran rel kereta situ tuh, Dok. Itu kalau nggak salah, saya dapat informasinya, tempat yang paling padat. Tadi Dokter Jaya per 100.000 penduduk. Di situ 0,5. Tapi kalau di negara yang sosial ekonominya menengah ke bawah, kejadiannya jadi 100 di atas, bisa sampai di atas 100 per 100.000. ya, di situ kalau nggak salah ada berapa ratus ribu orang di tempat yang sangat sempit, karena di situ ya ada kos-kosan 12 meter persegi, itu bisa 24 orang yang tinggal di situ. Kebayang nggak, Dok? Nggak. Bayangin sekarang, Dok. Ini contoh nih bayangan tuh. Nah, di sana pagi, siang, malam yang tidur orangnya beda. Oh iya, karena yang itu orang pekerja malam, pekerja siang gitu. Iya, Satu jadi tempat ditempati oleh lebih dari satu. lebih daripada satu. Ya, jadi yang saya mau ngomongin sama Dokter Jaya, makin padat ini artinya makin tinggi dong resikonya, Dok. Iya. Betul ya? Iya. Nah, sekarang penderitanya di seluruh dunia itu 33 juta, Frankie. Kecil dong, Dok. Kalau persentase kecil, Kira-kira segitu. tapi kalau dari segi jumlah ya banyak ya. Setiap tahun penderitanya itu antara 300.000 sampai 500.000 per tahun. Dunia nih ya. Meninggal atau Enggak, terkena? Terkena. Nah, tetapi yang jadi masalah sebenarnya kenapa bisa begitu? Kira-kira menurut kamu itu kenapa itu? Dulu kita pernah bahas loh soal Tapi rematik. sebenarnya saya cuma mau ini dulu. Penyakit jantung, rematik jantung tadi dokter bilang. Demam rematik dulu. Demam itu rematik. karena pangkalnya dari demam rematik, Frankie. Oksigen kurang kali, Dok ya? Bukan. Apaan? Kuman. Ada kuman namanya. Jadi kuman itu kan ada yang panjang, namanya basil. Bulat, namanya kokus. Strepto ada. Nah, ada yang streptokokus. Kalau streptokokus itu dia berbaris seperti kayak kereta api. Nah, ada streptokokus pyogenes namanya, yang tipe A. Nah, ini penyakit ini biasanya menyerang kulit anak-anak, atau dia menyerang tenggorokan. Jadi dia batuk pilek. Jadi orang batuk pilek nggak diobatin, akhirnya kena kuman itu. Nah, kemudian kan biasa kalau ada kuman itu tubuh itu membentuk antibodi. Itu normal kan? Itu namanya vaksinasi natural, alami ya. Dia membentuk antibodi terhadap kuman tadi. Iya. Tapi ada yang salah. Kita tidak tahu salahnya di mana. Dia mengalami pergeseran. Namanya molekular mimikri. Mimikri tahu ya? Penggantian wujud.
Ganti wujud. Jadi misalnya kayak bunglon, ada dekat daun jadi hijau gitu loh. Ada di batang jadi coklat gitu. Nah, tunggu, bunglon ada di dekat daun jadi hijau, dekat batang jadi coklat. Kalau di dekat gelas kaca bening. Enggak, tapi maksudnya itu molekular mimicry. Nah, dia itu bisa berubah. Yang berubahnya antibodi itu badannya si kuman tadi. Dia berubah menyerupai jantung, menyerupai sendi, menyerupai ginjal. Ini nih. Nah, jadi dia menyerupai organ-organ dalam, sehingga akhirnya kekebalannya itu jadi bingung loh. Kenapa tadinya ada di tenggorokan, ada di mana-mana. Jadi diserang lah sama dia. Si kumannya tuh udah latihan intelijen tuh dok. Jadi intel dia bisa nyaru kemana-mana. Ya kan? Ya. Nah itu. Jadi itu kadang-kadang sering disebut sebagai autoimun juga, Frankie. Autoimun gara-gara kekebalan kita salah menilai itu. Tadinya cuman bikin penyakit tenggorok, karena nggak diobatin kemudian dia berubah antigennya, kemudian akhirnya dia menyerang badan sendiri. Kalau diserang jantung, terjadilah penyakit jantung rematik. Menyerang sendi, namanya penyakit artritis rematik. Rematik artritis. Kalau ke ginjal juga bisa jadi masalah di ginjal. Nah, jadi itu yang terjadi, Frankie. Nah, kenapa tadi kembali lagi, kenapa itu terjadi pada tempat yang sosial ekonomi rendah? Karena kalau satu kena, dia bisa menular ke yang lain. Karena higienisnya juga kurang bagus. Karena miskin, dia tidak berobat. Miskin tidak berobat. Nah, kasus ini harus ditangani dengan antibiotik jangka panjang. Boro-boro ke antibiotik, fasilitas kesehatan juga jelek. Dia tidak bisa ke puskesmas atau pergi ke rumah sakit. Tidak diobatin. Nah, jadi setiap kepada kasus demam rematik, itu kalau tidak diobati dengan antibiotik yang benar, kumannya masih ada, maka dalam waktu 2-4 minggu dia bisa menjadi jantung rematik, Frankie. Dan jantung rematik itu menjadi masalah di seluruh dunia. Karena kenapa? Kalau udah jantung rematik, yang diserang paling banyak adalah dia bisa menyerang otot jantung, bisa menyerang bagian dalam jantung, bisa menyerang katup. Nah, kalau katup diserang, katupnya jadi mengeras. Akhirnya katupnya bocor. Tunggu dok, sebelum diterusin, saya mau ambil resumenya dulu sampai sini. Jadi ini demam jantung, demam rematik. 2-4 minggu dibiamin tidak aja, diobati dengan antibiotik, dia akan berubah. Bukan berubah, dia akan menyerang organ lain. Meningkat atau apa? Ya, dia akan akhirnya menyerang organ lain. Menyerang organ memberi yang kesempatan lain. dia menyerang organ lain. Terus yang paling banyak tuh sendi, kulit, jantung. Dan si jantung ini jadi namanya judulnya beda udah. Jadi penyakit jantung rematik. Rematik jantung atau karditis rematik. Padahal jantung nggak punya sendi ya dok? Enggak, yang dia hantam adalah ototnya, bagian dalam jantungnya, kulit dalamnya, sama katupnya. Nah, yang paling parah katupnya diserang, sehingga katupnya bocor. Jadi jantung mompa, ambrol, jadi nggak bisa mompa dengan baik. Dia menyerangnya dalam arti apa nih dok? Tadi dokter Jaya peradangan, terus kemudian dokter Jaya sempat tadi ngomong ada kemudian otot-ototnya mengeras. Bukan ototnya, katupnya mengeras. Katupnya mengeras. Katup itu kan sebenarnya tutup buka. Kalau dia mengeras, dia nggak bisa nutup, nggak bisa buka. Makanya katup itu kan fungsinya apa sih? Kalau katup, dia pompa darah, sus ke sana, dia nggak bisa balik lagi. Tapi kalau dia udah kaku atau bocor, dia pompa balik lagi. Jadi orangnya itu jadi gampang capek, jantungnya tidak berfungsi dengan baik, Frankie. Kotor sama bersih bisa nyampur terus. Itu dia. Dan ini dokter Jaya sebutin ini banyak terjadi di anak kecil ya. Antara 5-15 tahun. Kalau udah dewasa. Dan anak kecil itu, kalau dewasa kadang-kadang ketahuannya nanti udah bocornya jantungnya. Masalahnya kalau jantung udah bocor, mati lah gitu ya. Hanya bisa diobati dengan operasi. Digantilah katupnya dengan katup logam atau apapun. Bisa ya. Bisa pakai katup logam atau kalau di Cina pakai katup babi, Frankie. Jantung babi. Kalau di bengkel motor pakai katup
karburator, jangan-jangan Enggak, lagi, jadi Dok. prinsipnya kalau udah jantung, kelainan katup jantung itu kalau secara prinsip sih tidak bisa diobati lagi. Kalau Jadi udah dia sampai harus kayak gitu. diganti katupnya. Oh, Harus operasi dan operasi termasuk operasi besar, Frankie. mahal lagi ya. Ya, nah apalagi ke sana sebenarnya kan penyakit ini kan bisa di pencegahan. Artinya kalau anak kecil kena infeksi tenggorokan, batuk pilek harus segera dibawa ke dokter. Karena kalau dibawa ke dokter, diperiksa kumannya Streptococcus tipe A, Hmm. dia langsung dikasih antibiotik, Oke. selesai. Artinya di sini kalau dia pun sudah terserang jadi kena demam rematik jantung nih, Dok, masih bisa sembuh kan? Bukan rematik jantung, demam rematik. Demam Demam rematik. rematik bisa sembuh. Demam rematik bisa sembuh. Tapi Iya. kalau dia sudah masuk ke jantung jadi rematik jantung, Nah, kalau rematik jantung, masalahnya jadi beda. Dia itu jangan sampai berulang lagi kena infeksi lagi. Kena infeksi lagi, nanti lama-lama itungnya katupnya benar-benar rusak. Maka kalau dia sudah rematik jantung, dia harus dikasih antibiotik tidak berhenti-berhenti bertahun-tahun, Frankie. adu kuat sama duit tuh ya berarti ya. 3-4 minggu sekali harus dikasih antibiotik, terus selama bertahun-tahun dimonitor. Karena kalau nggak dikena lagi dia bisa rusak beneran nanti. Ini penyakit kayak gini di Indonesia masih banyak, Dok. Sangat banyak. Di Indonesia diperkirakan sekitar 4,5 atau 4,8 per 100.000. Kota-kota besar atau kota kecil sebarannya, Dok? Tempat yang tadi, yang kumuh. Artinya nggak peduli di kota besar, kota kecil, dan Jadi kebanyakan. yang utamanya adalah dia kena sakit tenggorokan atau Eh. infeksi kulit gara-gara Streptococcus A, Hmm. tidak diobati dengan benar. Itu. Kalau Dokter Jaya sebutin tempat kumuh, artinya kota besar. Oh, Kota ya. kecil lebih nggak ada kumuh. Desa nggak kumuh ya, Dok ya? Tapi yang jadi masalah kalau desa dan kota kecil, fasilitas kesehatan itu jauh. Ya. Kamu kebayang nggak ada beberapa orang di daerah di Indonesia yang mau ke puskesmas aja harus 3-4 hari baru sampai. Terus Dok, Nah kalau udah sampai di sana, antibiotiknya kagak ada. mahal ya, Dok ya? Nah jadi itu masalah fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat, Frankie. Ini ditanggung BPJS nggak sih, Dok? Ditanggung lah. Harus ya? Iya. Tapi masalahnya kan kalau akses terhadap fasilitas kesehatan, Iya, betul. terus BPJS-nya apakah dia punya BPJS apa enggak? Apa yakin semua orang Indonesia punya BPJS? Sampai daerah terpencil belum tentu kan? Saya sih punya sih, tapi Enggak kan kamu di kota, tapi di daerah nggak usah jauh di Iya, Jakarta iya. aja banyak orang yang nggak punya KTP, Frankie, boro-boro punya BPJS. iya, betul juga tuh, Dok. Nah itu, jadi akses terhadap fasilitas kesehatan itu masalah. Yang kedua ketersediaan obat. Jadi artinya di sini dokter udah pinter nih deteksi nih. Oh, ini si demam rematik. Demam rematik. Supaya dia tidak meningkat atau jadi tambah konyol gitu ya. Dia harus diobatin antibiotik. Diobatin, kasih antibiotik. Tapi problemnya begitu udah tahu antibiotiknya nggak tersedia di situ. Ya, kalau dia di sekali habis oke. Tapi begitu di situ persediaan terbatas. Kan 3 minggu sekali harus kasih obat lagi. Kasih obat lagi, kagak ada. Maka itu menjadi masalah di dunia. Di WHO pun itu jadi masalah, Frankie. Jadi di Indonesia 2019, 2018 WHO bilang ini nggak bisa begini nih, karena kondisi itu tuh nggak bisa urusan pribadi. Itu harus WHO turun tangan. Jadi WHO di beberapa negara-negara yang insidensnya tinggi, yang tadi saya sebutin itu, mereka punya kantor. Dan kantor itu kemudian mendidik tenaga kesehatan untuk bisa menanggulangi itu. Antara lain menyediakan tempat di mana mereka bisa berobat, menyediakan antibiotiknya, dan bla 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 segala macamnya gitu loh. Tapi program ini baru, Frankie, bukan ini. Jadi artinya setiap tahun itu korbannya itu masih tetap masih berjatuhan, Frankie. Nah sekarang ini gejala awalnya dulu nih, Dok. Dia kan cuma panas tadi dokter dia bilang. Sekarang begini, demam rematik dulu sebelum jadi ke jantung. Demam rematik itu gampang, yang jelas adalah namanya demam. Panas. Dia batuk pilek kan, dia demam. Udah demam, terus kemudian dia gampang capek, Frankie. Capek. Terus dia nyeri sendi.
Sendi-sendi nyeri. Sendi yang nyeri itu dengkul, Hmm. siku, sama pergelangan. Nyeri sendinya. Terus habis begitu nyerinya pindah-pindah. Bentar nyeri di sini, nanti pindah ke sini, ke bahu. Sendi ke sini, ke dengkul. Dia bisa pindah-pindah. Nggak tahu sebabnya apaan. Terus satu lagi, dia kadang-kadang timbul benjolan. Benjolan kayak tumor gitu, ada di sendi sini, di sendi sini. Jadi adanya tuh di sendi, di pergelangan tangan, siku, sama lutut. Dengkul dekat-dekat Ah. dengkul, dekat-dekat sikut sini gitu ya. Sendi, tapi benjolan itu dipencet nggak sakit. Hmm? Nggak sakit. Isinya apaan? Nggak, pokoknya benjol aja. Kok nggak pernah, orang nggak ada yang iseng nyari isinya. Ada benjolan, tidak sakit, dan bisa pindah-pindah. Hmm. Terus kemudian apa, kadang-kadang di daerah sekitar sendi itu ada bercak kemerahan. Hmm. Bercaknya lucu, bentuknya seperti donat. Hmm. Pink, bulat, Hmm. tengahnya putih. Ada ras, tapi ras itu jarang. Pink bulat, tengahnya putih. Heeh. Jadi nggak bolong dong, Dok. Enggak. Hmm. Jadi tengahnya bisa dimakan, Pak. Enggak, itu namanya ras atau kemerahan. Itu bisa ada, bisa enggak, tapi biasanya ada benjolan. Dan satu, tiba-tiba anak tuh bisa tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Namanya Korea. Si Denham Korea. Dia tiba-tiba gerak gitu. Jadi seperti orang tiba-tiba seperti terkejak-kejang begitu. Kayak kerasukan, Dok. Udah itu doang. Itu gejalanya gitu dong. Ya, Hmm. itu baru demam. Tapi kalau setelah 2-4 minggu dia udah mulai kena ke jantung, Hmm. nah di situ ada gejala tambahan. Jantungnya suka debar-debar. Kalau kita raba, denyutnya kan kalau normal kan kita 70-an ya, Dok. 80, 70. Hmm. Ini bisa 90, 100. Karena Tiba-tiba tadi berdebar tadi itu, Dok ya. kadang-kadang naik, dia turun, naik, turun, jadi nggak teratur. Hmm. Kalau seandainya dokternya ngedengerin nih jantungnya, jantung kan biasanya dek dek dek, ini ada rrr, rrr. Kayak ngorok. ada suara aneh. Ya, udah gitu dia kalau jalan atau aktivitas gampang capek. Sesak napas baik di aktivitas ataupun dia lagi tidur berbaring. Sesak napas, nggak enak di dada. Kadang-kadang rasanya seperti dijepit, nggak enak di dada, seperti ketekan. Perutnya kembung, bengkak. Perut kembung, sendi-sendi bengkak, jadi dia bengkak. Di perut juga bengkak. Karena kenapa? Ada penumpukan air di situ. Ini gejala ini khas ya, nggak ada di gejala penyakit lain yang mirip-mirip kayak Nggak gini. ada. Kan yang gejala penyakit lain tuh kalau kembung ya kembung aja, Dok ya. Iya. Kalau dia sakit ya sakit aja ya. Ini digabungin semuanya jadi Iya. satu serakah ya, Dok ya. Jadi dia sesak napas, jantung berdebar-debar, ada suara jantung yang aneh, ininya bengkak, lelah, capek. Nah kalau kayak begituan, kalau diperiksa, kalau belum sampai kena ke katup jantung, ya sama dokter diobatin. Nah itu porsinya dokter anak. Karena yang terbanyak itu antara 5 sampai 15 tahun bagi. Nah itu masih banyak, dan dokter di Indonesia, dokter umum itu harus bisa mendeteksi. Dan jelas kalau deteksi yang umumnya ya, kita periksa darah, periksa kumannya, pakai EKG, ketahuan dari EKG. Dari situ udah CT ketahuan ya, scan, Dok ya. ketahuan. Dan habis gitu harus dikasih obat. Obatnya pun cuma satu, benzathine, penisilin. Satu itu Antibiotik tadi. antibiotiknya, dan antibiotik itu, dan itu yang harus tersedia banyak untuk daerah-daerah yang banyak gituannya, dan harus dari jumlah cukup. Karena kalau dia sudah mengarah ke jantung, tadi gejalanya udah ke jantung rematik, harus dikasih bertahun-tahun, Rengge. Ini, Dok, kan tadi dokter bilang karena kuman. Iya, Kalau karena kuman berarti dia bisa nular. batuk pileknya ya, Iya, bisa nular kan, Dok? Nah itu sebabnya dia muncul pada daerah yang kumuh, yang padat penduduknya. Nah, dia nularnya lewat mana nih, Dok? Lewat batuknya tadi? Batuk pilek biasa. Oh, jadi seperti nularin batuk. Iya, Nularin tapi pilek. penyakit jantung rematiknya itu tidak ketularan. Artinya Iya, iya. dia kena infeksinya, kemudian
mengarah ke jantung. Hmm. Yang dari situ berubah menjadi jantung berapa persen? 39% katanya. Oh, gede Ada itu. yang bilang 50 sampai 70%. Macam-macam, tapi yang paling Mayoritas. kecilnya 39% jadi jantung nantinya. Nah, kalau udah jantung rematik, itu urusannya Prof yang kemarin. Oh, Prof. Lukman. Prof Sukman punya urusan jantung rematik karena itu jantung anak. Buntut-buntutnya kalau nggak diobatin lagi, Dok. Oke, sekarang gini. Ada satu kasus ya, ini kejadian kasus di luar negeri nih. Ibu hamil, dia nggak punya gejala penyakit apapun. Begitu ibu hamil, tahu-tahu pada waktu itu dia nyesek melulu. Diperiksa, ternyata katupnya ada kelainan. Diperiksa lagi, ternyata rematik, Franky. Dan kadang-kadang kan kemarin kalau Profesor Sukman kan bilang kalau penyakit jantung anak itu bawaan kebanyakan. Nah, ini yang bukan bawaan, Nah, ini infeksi. ini adalah contoh penyakit jantung yang bukan bawaan. Ya. Didapatnya dari mana? Dari Streptococcus itu yang jadi kokus yang bentuknya seperti kereta api, memanjang, baris-baris. Nah, jadi pada kasus itu kemudian loh, kenapa rematik? Padahal dia tuh nggak ada riwayat, Franky. Si ibu hamil tadi. Ternyata dia waktu kecil itu menderita itu, tapi pengobatannya tidak tuntas. Nah, pada waktu dia hamil, dia muncul itu gejala jantungnya. Kenapa? Mungkin kebocorannya nggak banyak. Tapi pada waktu dia hamil, kan darah dari ibu hamil itu meningkat 30%. Karena yang 30% itu dipakai buat memberikan darah ke si janin. Nah, disitulah jantungnya mesti kerja keras. Jantungnya kerja keras. Akibat kerja keras, bagaimana cara kerja keras? Dia mompak lebih sering. Terjadi aritmia, penyakit aritmia jantung, gangguan irama. bisa gagal jantung. Dan pada waktu itu, pada kasus itu, begitu ketahuan itu, tapi dikasih antibiotik kan percuma. Itu kejadian udah masa lalu. Yang ada sekarang kesisa adalah antibodinya itu yang ngantem jantungnya kan. Dan jantungnya tidak bisa bekerja karena bebannya berat. Nah, terpaksalah si ibu itu dijagain. Yang jagain dokter jantung, dokter anak, dokter kandungan. Dijagain lah, dimonitor pelan sampai dia melahirkan. Untungnya dengan diketahui dia sakit jantung rematik pada orang hamil, anaknya selamat, ibunya selamat. Terus si anak ngikut penyakit bisa. That's why itu melibatkan dokter anak jantung. Jadi artinya itu monitoring itu jarang sama kita. Tapi katanya di kalangan beberapa negara yang insidence demam rematiknya tinggi, kejadian ibu hamil kemudian mengalami aritmia, gagal jantung, dan kemudian sampai meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, itu banyak terjadi tanpa setahu dokter. Setelah diketahui ternyata dia jantung rematik yang baru munculnya belakangan. Oke, jadi ini baru ada hubungannya sama yang kemarin Profesor Sukman yang dari dekan FK Gunadarma ya. Dia bilang penyakit bawaan. Jadi bisa saja orang yang tadinya sehat kena demam rematik, terus kemudian jadi jantung rematik. Ya, tapi ringan mungkin. Terus dia waktu melahirkan anak yang cacat jantung nih, Dok. Iya. Betul ya? Bisa. Nah, itu jadi urusannya ke situ ya, Dok ya? Iya. Dan itu termasuk salah satu penyebab kematian pada ibu hamil. Kesakitannya tinggi, kematiannya juga tinggi, dan itu jadi masalah. Karena sebenarnya itu mestinya diberesin dari sejak awal. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, apa yang mesti dilakukan, Franky? Berobat. Oh, jangan berobat, pencegahan dulu dong. Di tempatnya harus kebersihannya dijaga. Itu mulai dari level negara. Negara itu harus menjamin ya bahwa rumah-rumah penduduk itu tidak terlalu rapat. Iya dong. Kan itu nih, Dok. Enggak, tapi ini kita ngomong yang gedenya nih. Iya. Orang stunting juga gede. Kita ngomong yang ideal nih, Dok. Nah, ini anggap aja kamu presiden lah. Presiden apa, BEM? Enggak. Pakai sistem kesehatan nasionalnya harus benar. Jadi artinya rumah-rumah yang kumuh itu dikurangi dengan cara dijarangin, dipindahin tempatnya, atau relokasi gitu model loh. Kayak
Singapura. Oke, satu. Artinya tadinya rumah horizontal jadi rumah vertikal. Ya, Jadi flat itu jadi HDB. mencegah itu satu. Berilah sanitasi dan lingkungan yang baik, air bersih, udara yang bersih, segala macam. Karena itu pengaruh kan. Jadi lingkungan duluan nih dok ya. Iya. Terus kemudian apa? Nah itu kerjaan orang public health, Franky. Yang waktu itu kesehatan masyarakat, kamu urusannya apa sih? Itu urusan. Itu yang MARS. Ya. Nah, Mars. Bukan Marsnya, bukan pokoknya Mars. kesehatan masyarakat. Iya, iya. Mars itu cuma sebagian kecil, Franky. Itu air bersih dan segala macam. Kemudian apa? Pelayanan kesehatan yang bisa mencakup seluruh penduduk. Berarti ini tugas-tugas dokter-dokter yang kemarin dari universitas. Oh bukan, tugas Menkes lah itu. Ya. Tugas negara ditaruhnya ke Menkes itu. Ahlinya di Fakultas Kedokteran Gunadarma udah ada gitu ya, yang kemarin ya. Nah itu jadi dikasih fasilitas kesehatan, ada ya pokoknya termasuk kakus lah, terus air bersih segala macam. Fasilitas pelayanan kesehatan, semua penduduk harus bisa berobat. Dokter-dokternya dididik di Fakultas Kedokteran sehingga bisa mendeteksi demam rematik. Diajarin tuh ya untuk mengenal ya. Terus di puskesmasnya disediain benzatin, penisilin, ya dong. Obat tadi itu. Obat tadi yang dalam jumlah yang mencukupi. Ya ini nanti selanjutnya kalau sudah kadung jadi itu spesialis anak harus diperbanyak. Ya dong, dokter umum tadi udah spesialis anak karena urusan ke anak. Kalau perlu jantung anak ditambah karena kemarin cuma 100 orang di Indonesia gitu loh. Iya. Iya kan? Begitu. Nah, habis begitu kalau dokter jantung anak udah ada, jadi in case kalau itu masih terjadi harus dioperasi katup jantungnya, ada yang operasi spesialis jantung anak gitu loh. Nah, itu dari segi negara. Artinya pendidikan harus dibagusin dong. Spesialis anak dan spesialis jantung anak diperbanyak dong. Iya. Kalau ada orang sakit, supaya dia nggak nularin, pakailah masker. Iya dong. Supaya nggak ngelebar ya. Kalau sakit, ya Mboya nggak usah masuk sekolah, isolasi aja di rumah. Saya setuju dok. Terus cuci tangan. Karena kalau dia batuk itu cara batuk yang benar kan, batuk ditutup atau ditutup begini kan. Nah itu kan ada caranya, cara batuk yang baik. Iya. Kalau dia sakit, batuk pilek, anak-anak jangan dibiarkin, jangan diantepin, bawa ke fasilitas kesehatan, biar biasa didiagnosis ini infeksi kuman apa virus. Kalau dia kumannya streptococcus bukan. Gitu ya. Kalau streptococcus dikasih antibiotik. Kalau itu dikasih selesai, Franky, ceritanya. Penisilin. Ya, ceritanya selesai kan? Kan sebenarnya gampang. Nah, jadi artinya pengobatan yang beginian bukan pengobatan individu, tapi pengobatan masyarakat, Franky. Ya, jadi bukan karena percuma juga kalau individunya berobat tapi lingkungannya nggak beres. Betul. Balik lagi. Tapi dokternya tadi bilang ini bisa sampai ujung-ujungnya meninggal. Ya, yang meninggal cukup banyak, Franky. Dia meninggalnya karena apanya gitu? Gagal jantung. Karena kalau jantungnya bocor, dia nggak bisa melakukan aktivitas, baru jalan sedikit dinyesek, tidur aja nyesek. Jantungnya kalau bocor-bocor nggak bisa. Kalau jantung itu namanya salah satu jantungnya ambrol. Bukan karena nonton Dracin ya nyeseknya. Aritmia bisa meninggal. Dan satu lagi gagal jantung, jantungnya gagal untuk memompa darah. Dan itu kalau pada dia itu melanjut pada sampai wanita hamil, itu bisa terjadi yang tadi itu kematian ibu dan kematian janin. Ya. Kan itu jadi masalah. Dan kamu tahu nggak, Indonesia adalah untuk demam rematik ya, Indonesia nomor 4 tertinggi di dunia. Masuk semifinal dok. Nggak. Artinya di sini masih ini. Nah sekarang pertanyaannya, di Indonesia ini jadi perhatian pemerintah nggak? Saya mau ngeceknya di mana dok? Saya nggak tahu. Enggak, kira-kira kalau menurut kamu. Kamu kan sekarang kita udah ngomong nih soal kesehatan udah cukup banyak. Kamu baru pernah dengar kan yang namanya demam rematik? Baru. Bahwa rematik bukan kena sendi doang. Iya. Bahwa ini bisa jantung dan jantung Saya bisa mati. berpikir kan demam rematik kita cari dulu sendi yang mana gitu kan? Iya. Iya. Nah, ini adalah penyakit yang banyak, tetapi perhatian pemerintah belum ke arah sana.
Sebenarnya mestinya kalau ada orang demam rematik harus dilakukan namanya monitoring supaya dia nggak melanjut sampai jantung rematik, jangan supaya nggak usah dibedah, ya kan? Dikasih antibiotik yang benar, deteksi dini, kalau ada ya dicegah supaya dia nggak nularin lingkungan kan? Dan ini kalau kita nggak beresin nih dok, jadi generasinya nggak lingkungannya nggak produktif, gampang capek, Betul, ya kan? iya. Orang masih suruh kerja. Kalau saya sih emang biasanya cuma alasan doang saya capek, padahal sih belum tentu capek. Enggak, tapi itu jadi masalah. Dan ini kan tadi kita udah ngomongin gejalanya, itu gejalanya bisa dikenali. Semua dokter umum mestinya bisa mendeteksi. Tapi dokter umum tidak bisa ngapa-ngapain kalau sudah dideteksi mau Obatnya kasih antibiotiknya tidak ada. Atau yang lebih parah adalah yang sakitnya itu tidak bisa berobat ke puskesmas karena puskesmasnya jauh. Atau puskesmas tidak ada dokternya. Kamu tahu nggak sampai sekarang masih ada puskesmas yang tidak ada dokternya, Franky? Di daerah mana? Luar Jawa kali ya? Tidak ada dokternya, yang ada dokter SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kepala puskesmas itu SKM. SKM itu ngurusi kesehatan masyarakat, tapi kalau orang sakit satu persatu dia nggak bisa ngurusin karena dia bukan dokter. Dia sifatnya kalau menurut saya pencegahan ya dok ya. Iya. Tapi Indonesia belum sampai sana karena infeksi itu masih tinggi. Jadi ini kalau kita biarin, kita antepin, ruginya dua. Pertama nggak produktif dok ya. Terus untuk korbannya sendiri resikonya meninggal. Dan satu, Franky, di berbagai negara, tadi kan negaranya miskin, yang namanya udah orang sekalian katup jantung gara-gara demam penyakit jantung rematik, PJR ya namanya, penyakit jantung rematik, atau rheumatic heart disease, rematik RHD, itu ya yang namanya yang gituan itu masih banyak orang yang tidak tahu. Orang awam tidak tahu, tidak tahu mau ngapainnya, padahal sebenarnya inti utamanya adalah dia mengabaikan orang batuk pilek. Jadi saya cuma bilang satu, kalau ada anak-anak batuk pilek jangan abai. Segera bawa ke dokter. Kecuali dia nggak sampai seminggu sembuh gitu dok ya. Ya. Kalau nggak sampai seminggu berarti kan itu virus. Ya. Tapi kan tadi ada bedanya, Franky. Oh iya. Ada ras, ada merah-merah, ada benjolan. Ada. Tiba-tiba dia ada gerakan yang aneh-aneh. Ya udah begitu udah langsung harus pergi ke itu. Jadi artinya nih bukan gejala batuk pilek yang umum. Gejala batuk pilek yang tidak umum. Kalau umum kan cuman batuk gitu kan ya, nggak sampai kayak ada benjolan-benjolan. Ya masalahnya si streptococcus itu banyak di masyarakat lagi. Di mana-mana banyak. Kalau dia ngumpul-ngumpul dia ada di udara di mana juga ada. Oh berarti bisa airborne juga dia dok. Kalau di udara ada. Itu kan batuk pilek, penyakit batuk pilek emang airborne bisa. Tapi kalau udah kena ke orang, masalahnya dia bisa kenain ke orang lain, dan orang lain itu bisa kena komplikasi sampai jauh. Kita takutnya itu komplikasi jarak jauhnya. Nah makanya itu sebabnya yang jadi rada repot adalah kalau penyakit yang infeksi lain, kita kasih antibiotik paling 5 hari, udah selesai. Tapi kalau Streptococcus A, kita kasih antibiotik, dan anak ini harus rutin berobat ke dokter untuk dikasih antibiotik lagi supaya jangan sampai dia terulang lagi karena infeksi itu. Jadi kalau dia terulang lagi justru makin berat kali ini. Ya, nah makanya itu dia harus sebulan sekali harus dikasih antibiotik, selama bertahun-tahun. Berapa lama? Ya lama. Itu namanya sampai monitoring penting. Dicek bersih. Oke. Sebenarnya bukan bersih, Frank. Apa? Itu infeksi ulang, reinfeksi ulang. Jadi kalau di masyarakat itu banyak kuman itu, dia kasih antibiotik udah selesai. Dia ada di situ, dia kena lagi infeksi kedua. Bukannya infeksi yang lama, infeksi kedua, ketiga, keempat, nah itu loh. Jadi kalau manusia dewasa, menurut saya kenapa lebih sedikit dok? Karena udah lebih kuat imunnya dok ya? Iya itu satu. Ya jadi artinya imunitas orangnya juga penting juga sih sebenarnya. Makanya yang begituan tuh harus ya dikasih makanan yang sehat. Tetapi kamu kebayang nggak? Itu kan jadi lingkaran setan. Dia kondisinya miskin keluarganya, makanannya kurang sehat, kurang protein dan segala macam. Jadi daya tahannya juga nggak begitu bagus.
sehingga ya gampang kena infeksi itu. Ini di Indonesia ada data-datanya nggak dok? Indonesia datanya tuh jelek sekali, tetapi konon katanya itu kejadian demam rematik itu terjadi pada sekitar 4,8 per 100.000 orang. Dan itu terjadinya di daerah kumuh ya. Ya, lebih ke daerah kumuh. Sebenarnya juga angka-angka itu sih nggak begitu valid juga, tetapi secara internasional WHO tuh concern mengenai masalah itu, dan Indonesia dinobatkan sebagai yang nomor 4 terbanyak kasus demam rematik. Oke. Dok, sekarang kalau misalkan dalam tanda kutip lingkungan kita masih belum mau sadar-sadar juga nih dok. Berarti kita nggak bisa bikin apa-apa ya? Oh enggak, podcast ini itu salah satu gunanya. Oh ini Kan dia pencegahan. maksud Tapi saya. sekarang begini, sekarang pertanyaan saya begini. Di negara maju masih ada nggak demam rematik? Nggak ada. Ada. Negara maju. Negara Amerika Selama misalnya. masih ada daerah kumuh ada dok. Nah, kalau di negara maju yang terjadi di mananya? Di antara penduduk indigenes. Penduduk asli. Misalnya di Amerika tuh di kalangan orang-orang Indian. Pada orang dewasa tuh pasti banyak mereka yang kena penyakit jantung rematik. Jadi di berbagai belahan negara maju masih ada di kalangan itu. Karena kenapa? Di situ angka kemiskinan, kebersihan, dan sanitasi itu jelek sekali. Jadi patokannya bukan dia negara maju atau enggak. Negara maju selama dia masih ada daerah minusnya ada. Tapi kalaupun ya ini kan yang lucu kan ini, kalau kita ke Eropa nih dok ya, banyak justru negara-negara yang kecil-kecil. Eropa kan negaranya kecil-kecil, kecilnya kecil ada sekota. sejalan. Monaco sekota. Itu pasti bebas tuh ya, daerah-daerah yang kayak gitu ya, nggak ada kumuhnya, enak. Cuman mungkin kalau daerah yang begitu, masalahnya adalah dokternya nggak tahu itu penyakit. Saya nggak yakin juga banyak dokter di situ, orang Ya. yang hidup di situ juga sedikit. Ya. Jadi ini sini patokannya selama kita sanitasi di daerah situ nggak beres ya dok ya, maka resiko akan tetap ada, besar. Bukan ada tapi besar ya dok ya. Yang paling merugikan sih kalau menurut saya nih dok, kalau soal meninggal itu kan manusia udah takdir dok ya. Tapi kan yang lebih sebel lagi kan kalau kita hidup tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa produktif gitu. Ya. Tapi yang jelas ini adalah suatu yang harus diketahui oleh masyarakat, karena kenapa ini adalah penyakit yang bisa dicegah, bisa dihindari. Artinya jangan biarkan anak sampai berhari-hari, apalagi berminggu-minggu karena batuk pilek nggak diapa-apain. Ya, jadi ya, kita mungkin bisa himbau orang-orang yang hidup di daerah dalam tanda kutip kumuh atau padat banget nih dok ya, itu supaya memperhatikan kalau ada yang batuk pilek, kalau dianya nggak sadar pakai masker, ya kita yang pakai gitu dok ya. Ya kan? Dan kalau lagi batuk pilek jangan suka ngunjungi anak-anak lah. Apalagi nggak tahu diri, jadi batuk pilek, anak bayi dicium-cium lagi. Iya, dipeluk-cium, dipeluk-peluk. Iya dong. Pakai masker lah, lebih ini ya. Kayak orang Jepang kalau dia batuk pilek ya pakai masker lah. Itulah makanya kenapa waktu kemarin 1 bulan lebih saya nggak ke Gunadarma. Batuk, ntar nularin di sana, kesian orang-orang di sana. Oke dok, jadi ini ya mudah-mudahan ya kita bisa ngasih tahu orang-orang nih dok, supaya jangan sampai istilahnya batuk pilek, karena kalau tadi dokter Jaya bilangin masih lumayan gede itu, dan di Jakarta sendiri masih banyak daerah-daerah yang seperti itu. Ya, jangankan Jakarta, kalau kita bicara daerah Amerika aja, kota-kota besarnya tuh dok masih banyak. Tapi kita sekarang sih agak lebih mendingan, Frankie. Karena kenapa? Dibandingin waktu saya kecil dulu, daerah kumuhnya itu jauh lebih banyak. Air bersih itu sangat kurang. Terbatas, ya? Kalau sekarang air bersih udah lumayan. Jadi artinya secara keseluruhan is okay. Kalau kita masuk ke dalam kondisi
kesulitan ekonomi, nah itulah terjadi yang namanya penundaan berobat ke dokter karena ketiadaan uang, takut itu berobat itu mahal. Itu loh masalahnya. Iya. Ya, Itu udah umum tuh dok, bahwa seseorang itu kemudian dia tidak punya kemampuan untuk berobat dari segi finansial. Makanya tadi pertanyaan saya, bukan ini di cover. ketidakmampuan juga, ketidakberanian untuk berobat. Sekarang banyak orang yang self medication loh karena dia tidak berani, Frankie. Bukan nggak mau, takut, nggak berani ke rumah sakit. Saya nengok ke belakang aja dok ya. Oh, nggak, sekarang saya mau kasih tahu ya. Karena kan dokter jangan-jangan nyindir saya lagi. Self medication. Begini, hal yang berbeda dulu ya. Saya lulus tuh tahun 86, habis itu saya menjaga di rumah sakit. Ke Susuban tau ya. Kemasukan duri yang kita coba dikurangi ya, karena yang kemasukan itu istri saya. Saya mau cabut-cabut ya. Duri atau kalau enggak Duri. juga kayu masuk. Saya dalam. mau ituin kagak tega sama istri. Saya bilang udah masuk rumah sakit deh. Karena pada waktu saya dulu jadi dokter tahun 86 di UGD, rumah sakit swasta, yang begituan paling 100.000, 200.000. Ya udah ke rumah sakit aja dah. Lagian saya pikir rumah sakit juga kenal sama saya. Kan murid saya banyak di mana-mana. Ya rumah sakit. Oh iya bisa dok gini. Dia tahu tuh istri saya. 5 juta. Dia gini. Wah ini mesti di black nih katanya, gini. Dia black gini. Kerjaannya itu nggak sampai 15 menit. Begitu dia bilang, saya bilang udah bayar aja nggak apa-apa. Soalnya kan saya bilang nggak usah lah. Pokoknya maksudnya saya sih paling seberapa gitu. 2,5 juta. Wah. Dan saya kaget. Itu yang tadinya 2,5 juta itu terdiri dari admisi sekian, 100.000. terus betadin sekian, plester sekian, Sarung tangan. jarum sekian, sarung tangan. Jadi di total jadi 2,5 juta. Ya udah saya bayar. Cuman saya pikir-pikir, kalau yang seperti itu, kira-kira kalau orang awam nih, orang yang gajinya UMR mengalami kesusuban, berani nggak dia berobat ke rumah sakit? Karena kalau itu semuanya itu dihitung seperti itu ya jadi mahal lah, Frankie. Kalau saya kan Dan satu lagi, habis kita ada tarif dokter. Nah itu yang menyedihkan. Tarif dokter cuma sekian, murah, Frankie. Tapi alat segala macam itu yang mahal. itu yang saya alamin dok. Saya ke dokter gigi, disuruh sama dia pokoknya gratis deh. Dokter Tarif, gigi, iya. dokter gigi gratis ya. Tarif dokternya 0. Hah. Tapi yang lain-lainnya tetap aja 1 juta bayarnya. Cuman gara-gara saya mau dibuka nganga mulut doang. Enggak, tapi itu kan artinya apa, Frankie? Bukan nggak berani ke rumah sakit. Bukan nggak bisa ke rumah sakit, tapi nggak berani ke rumah sakit. Makanya kalau ke dokter gigi, makanya saya sering ke si Melani aja gitu kan. Bukan ngarepin murah sih, tapi maksud saya Tapi kesiannya si Melaninya, tarifnya 0. enggak, kalau Yang dapat tuh rumah sakit bukan, kan? kalau beda rumah sakitnya dok. Hah? Beda rumah sakitnya. Oh, beda rumah sakit. Jadi kalau yang tadi itu saya ngomong tuh rumah sakit gede, dia praktekin di rumah sakit gede. Dia benar janji sama gue gratis aja deh kalau periksa gitu kan. Saya ke sana, tarif dokternya 0. Tapi yang tadi dokter bilang tuh ininya itunya ini dicek. Ya karena kan beda rumah sakit kan cara ngitungnya beda tuh dok. Yang satu ngitung begini, ngitung ini, yang satunya lagi ya lebih sederhana mungkin ya, nggak perlu macam-macam. Jangan-jangan nanti begitu duduk di kursi dokter giginya kayak masuk taksi lagi, ongkos buka pintu. Nah ini dokter ya tahu nggak? Kan ada tarif buka pintu tuh di taksi. Supaya bisa, tarif buka pintu apa tarif tutup pintu ya dok? Tutup pintu. Jangan ditutup pintunya. Nah, jangan ditutup. Kita nggak bayar tuh dok. Oke dok, jadi kalau kita bicara masalah si penyakit demam rematik ini dok, artinya di sini bisa kita tangani lebih sederhana ya.
bisa kita lakukan pencegahan daripada kita ngobatin. Yaitu kayak tadi aja. Jadi pertama sanitasi di lingkungan bagus, terus kemudian hindari kontak. ketularan gitu kan ya. Oke, ada yang lain Dok masalah untuk ini ya? Ya, itu aja sih. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan ya yang tadi saya sebutin tuh daerah-daerah itu kalau ini yang saya ngomong tuh tadi daerah tahun 90-an saya ngomong tuh. Jadi saat itu daerah padat banget dan kalau kita ke daerah situ juga agak ngeri ya. Macet semacet-macetnya tuh. Tapi sekarang kalau saya lihatin situ tuh udah berubah, nggak terlalu macet lagi sih. Tapi tetap masih padat kalau saya lihatin. Ya mudah-mudahan di tempat-tempat lain ya yang padat-padat seperti itu kita sudah bisa melihat perubahan supaya nggak banyak yang demam rematik gitu ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!